teman-temanku ataupun kawan-kawanku yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Jadi saya mengingatkan atau mengenang masa-masa zaman sejarah lalu tentang keberadaan kemajuan suatu negara dan dibandingkan dengan saat ini Indonesia berada di saat ini. Indonesia sekarang diketuai oleh Presiden Joko Widodo dengan mengatakan bahwa stop ekspor nikel, tembaga, emas, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian yang gagal itu adalah kelapa sawit, karena minyak kelapa sawit atau minyak goreng itu sudah melampaui batas daripada produksi, sehingga harus diekspor sisanya. Nah, menurut saya pernyataan daripada Presiden Joko Widodo ini adalah mengikuti jejak-jejak daripada dua negara besar. Satu, Jerman. Ya. Kedua, Rusia. Ya. Jerman ini mempunyai skill yang sangat tinggi. Ya. Tetapi tidak diekspos ke dunia. Produksi mobil, ya, produksi kapal terbang sampai roket. Mungkin kita hanya kenal Jepang, Amerika. Ya. Sebetulnya orang-orang Jerman itu adalah memiliki IQ yang tinggi. Ya. Tidak diekspos di dunia. Kenapa begitu? Karena income daripada Jerman yang dulu Jerman Barat itu namanya tuh, income-nya itu berada masuk ke negaranya dia. Ingat mobil yang termurah pada saat itu Volkswagen itu adalah produksi Jerman itu, kita hanya mengenalnya dari Volkswagen Amerika, padahal itu dari Jerman. Ya. Untuk membayar hutang luar negerinya dia. Jadi Jerman ini tidak banyak omong, tidak banyak berkuar-kuar. Termasuk sekarang penemuan terbarunya adalah di Jerman itu mempunyai suatu produksi minyak. Negara mana yang tahu? Ya. Tidak ada yang tahu karena Jerman itu tertutup di bidang ekonomi. Termasuk sekarang Rusia yang kedua, Rusia. Ya. Siapa bilang di Rusia itu tidak ada tambang emas, tambang nikel, tambang boksit? Ada di sana. Tetapi Rusia tidak mau berkomentar banyak. Tambang minyak ada di Rusia itu. Sehingga dia bisa membeli jet-jet tempur, tank-tank yang mewah-mewah itu berasal dari tambang minyaknya beliau. Ya. Jadi tidak banyak bicara, tidak banyak omong, tetapi kerja nyata. Nah, kedua negara ini yang menurut saya yang dijadikan suatu pedoman oleh Bapak Jokowi. Dan sekarang kita karena kebanggaan ekspor ke sini, bangga. Ya, ekspor Indonesia itu berhasil mengekspor
bahan-bahan mentah, mengekspor semuanya, mereka maju, kita bangkrut. Ya. Jadi inilah kecuali kalau bahan pokok misalnya minyak atau kelapa sawit, ya memang di Indonesia berlimpah kelapa sawit, tetapi tidak bisa dipenuhi oleh negara sendiri. Karena apa? Karena minyak kelapa sawit itu sudah mencukupi di anu itu untuk mengimbangi produksi dan membayar para tenaga kerja yang bekerja di kelapa sawit itu mesti harus ekspor. Tapi kalau nikel jangan. Nikel, emas, tembaga, boksit, ya karena kita pun masih membutuhkan itu, terutama dari apa namanya, membutuhkan energi litium, pembuatan baterai litium untuk untuk mobil listrik itu menumbuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, bisa sampai 100, minimal 100 tenaga kerja itu. Ya. Jadi itu menurut saya tidak ada urusannya kita dengan apa namanya, seperti yang dibicarakan oleh salah satu mantan menteri yang ngakunya ekonom paling pintar. Ya. Saya lebih suka mendengar Ibu Sri Mulyani, masuk akal. Karena saya ini mantan mahasiswa, kok lebih, anggaplah Ibu Sri Mulyani itu junior, seniornya itu adalah bapak itulah gitu. Tetapi kok pemikirannya gablak, artinya terbalik. Untung tidak dari partai tertentu, tidak partainya Bu Megawati itu mengangkat beliau itu, orang genteng gitu. Ya, terima kasih dari saya. Selamat malam.